Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis yang insya-Allah semoga Allah selalu menurunkan petunjuknya melalui ayat-ayat Al-Quran yang akan kita pelajari, sunnah-sunnah nabinya yang akan kita kaji. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita istiqamah, tetap dalam iman, dalam amal saleh hingga akhir hidup kita kelak dan mendapat nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis ke-35 berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban sesama muslim, di mana hak-hak itu wajib dijaga, dipelihara. Maka membangun hubungan baik dengan sesama muslim itulah cara yang paling utama untuk memelihara hak dan kewajiban sesama muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis berkaitan dengan hal tersebut, yakni dinukil dari Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki, wala tanajashu, jangan kalian saling mencari kesalahan orang lain. Ada yang mengartikan yakni jangan kalian, yaitu mencari aib orang lain, tajassus ya. Di dalam Sahih Muslim itu bukan tanajashu tapi tajassasu, itu tajassus, itu cari-cari kesalahan orang lain. Kemudian wala tabaghadu, jangan kalian saling marah satu dengan yang lain. Ini semuanya memakai wazan tafa'ala ya, yang artinya yaitu saling. Kemudian wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Membelakangi yang dimaksud yakni tidak bertegur sapa. Jadi wong Surabaya nyingkur, siwak, cotaan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian membeli
sebagian, yakni proses pembelian saudara kalian yang lain. Artinya ketika masih transaksi, kemudian kita masih belum berpisah dari akad jual belinya, dia sudah masuk dalam proses jual beli itu, menawar barangnya. Ini jangan membeli sebagian dari kalian, yakni proses pembelian saudara kalian yang lain. Sama dengan jangan kalian menkhidbah apa yang sudah dikhidbah oleh saudara kalian, atau proses khidbah saudara kalian. Kemudian yang terakhir di sini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kesimpulan dari larangan-larangan yang sebelumnya, berapa larangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 larangan di sini yang harus dijaga. Kemudian disimpulkan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yazlimuhu, maka janganlah kalian menzaliminya. Kemudian wala yakhdhulhu, jangan membiarkan saudara kalian terzalimi. Wala yakdzibuhu, jangan kalian membohonginya, mendustainya. La yakdzibuhu. Wala yahkiruhu, dan jangan kalian menghinanya. Ditambah lagi di sini. Berapa larangan di sini? 1, 2, 3, 4. Sebelumnya berapa? 5 tambah 4 berapa? 9. Nih. 9 yang perlu diperhatikan. Jangan sampai dilakukan kepada saudara kita. Kemudian Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Sambil wa yushiru ila sadri, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, sambil Nabi menunjuk kepada, yaitu dada beliau, sebanyak 3 kali ditunjuk dada beliau. Bihassabi mri'im minasyarri, cukup bagi seseorang termasuk melakukan kejahatan, ayyah kira akhahul muslim, yaitu menghina saudara sesama muslimnya, menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim haramun, setiap muslim dengan muslim yang lain, setiap muslim terhadap muslim yang lain haramun, yaitu terdapat kesucian yang harus dijaga. Makna haram itu berarti apa? Suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Kalau antara muslim yang satu dengan muslim yang lain haram, itu artinya ada kehormatan yang harus dijaga, ada kesucian yang harus dijaga. Nggak boleh taruh bawah. Alhamdulillah. Apa yang harus dijaga kesuciannya di sini? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ada berapa berarti? Ada 3 di sini. 3 elemen yang paling pokok yang harus dijaga antar sesama muslim. Hadis ini mirip terdapat dalam Sahih Muslim KBC, ada di nomor 2193. Coba dicek. Cuman di redaksi yang ada di versi KBC itu kurang lengkap.
Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Nah, langsung di sini, al-muslimu akhul muslim. Nih, langsung di sini ya. Padahal sebelumnya ada. Kemudian, Karena itu janganlah menganiayanya. la yadlimuhu, jangan mendoliminya. Terus, Jangan membiarkannya teraniaya. wala yakhdulhu, jangan membiarkan dia teraniaya. Kemudian, Dan jangan menghinanya. nah langsung wala yahkiruhu, jangan menghinanya. Di sini yang nggak ada apa? Wala yakdzibuhu, jangan mendustainya. Kemudian Takwa tempatnya di sini. at-taqwa hahuna, takwa letaknya di sini sambil Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. iya. Kemudian Alangkah besar dosanya menghina saudara sesama muslim. iya, bihasbim ri'im minasyarri, cukup bagi seseorang minasyarri, melakukan sebuah kejahatan atau keburukan, apa? Ayyahkira, menghina akhahul muslim, saudaranya sesama muslim. Kemudian Setiap muslim harus menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. oh, kok harus diulangi? Setiap muslim haram. Haram. Ayo. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Terus Haram merampas hartanya. hartanya, terus Dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. iya. Baik. Yang pertama, di sini yang tidak disebutkan dalam redaksi tersebut, yakni wala tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Saling dengki. Kalau ada seorang dengki, yang lainnya nggak dengki, gimana? Nggak jadi. Yang terjadi itu saling dengki. Si A dengki kepada si B, si B balas kedengkiannya si A. Saling dengki. Dengki apa? Iri. Disebutkan kan ini sifat daripada apa? Daripada syaitan, ya. Di dalam surah apa? Wa min syarri hasidin idza hasada. Ayo surah apa? Pendino diwaca. Al-Falaq. Ayat berapa? 5. Kok siji lho? Ayate lho gak kira berubah kan. Sampean wa min syarri hasidin idza hasad. Ada lagi nggak setelah itu? Nggak ada. Berarti ayat kan gampang, gak usah ngomong ongko. Terakhir Ustaz kan gitu. Selamat wisan ya kan? Lihatnya nyebut ongko akeh keliru sampean. Sale sampean apale gati ongkoi, gati ayati kan? Apale mek swara tok. Gak dihafalkan per ayatnya. Bilang aja yang terakhir kan gitu. Ya. Jadi disebutkan dalam ayat ini di antara sifat-sifat orang-orang yang melakukan kejahatan, yaitu diantaranya tukang apa? Tukang sihir. Itu salah satunya. Baik dia dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Mereka disebut dengan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sama dengan itu. Itu kalau dalam surah An-Nas. Nah, kedengkian itu juga begitu. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Tapi yang tampak dari kalangan manusia. Jadi disebutkan, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ini menandakan apa? Orang yang pendengki belum tentu dia saat itu lagi dengki. Mungkin ketemu sama kroninya, ketemu sama habitatnya, gak dengki dia. Tapi kalau bertemu dengan musuhnya, dengki nggak? Contoh makhluk yang disifati dengan kedengkian itu siapa? Dalam sejarah Al-Quran membongkar semua mereka.
Siapa? Ya? Bukan. Yahudi jelas dengki kepada Nabi. Gak terima nek Nabi ini teko bangsa Arab. Kan mereka tunggu kedatangan Nabi terakhir itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Disebutkan namanya Ahmad, ya kan? Dia dari Mekah hijrah ke Madinah, rinci sampai disifati mereka itu mengerti, mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jangan ngerti nggak sifat anaknya sendiri? Sampai khusus aib atau ciri khas yang ada pada anak itu pasti tahu kita. Anaknya duit to sebelandi, ngerti to? Nek gak to ya tompel ya. Ya, andeng-andengnya di mana? Tai lalatnya di mana? Tahu anak kita. Anakku ketane kupingnya iku rada gede sisi. Siapa yang tahu? Orang tuanya. Orang Yahudi itu mengerti ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum kedatangannya seperti mengenal anaknya. Begitu lahir dari bangsa Arab, mereka kecewa berat. Kenapa? Kedengkian mereka. Coba sama-sama Yahudi, mereka dengki nggak? Enggak. Berarti saat ini orang itu ada kalanya pendengki, tapi tidak mesti tiap hari mendengki. Yang bahaya itu pendengki saat dia dengki kepada orang lain. Ditambah lagi yang didengki, balas lagi apa? Dengki. Ada nggak di dalam masyarakat orang yang seperti itu? Nggak suka sama orang lain, dengki. Iri atau dengki. Hasad sama dengan iri atau dengki. Si A dengki kepada si B. Si B si A nyapu, sampahnya dibuang di si B. Waduh, iki kalau nok mana iki? Nek ndelok sampahane iki tonggo sebelah iki. Ya. Akhirnya dibalas dengan kedengkian. Apa? Sampahane dhewe diwali. Berarti dengki balas apa? Dengki balas dengki. Dadi enggak? Dadi. Coba kalau ada orang dengki kepada kita, tapi kita nggak balas kedengkiannya, selesai nggak? Selesai. Dengki obah gak ngurus. Ya. Kalau ada orang seperti itu, nggak jadi, aman, tetap nggak akan gaduh. Kenapa? Dihadapi kedengkian dengan ketidakdengkian, membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu dengan diam. Karena diam itu bisa jadi itu terbaik, baik ucapan maupun perbuatan. Wis gak usah diladeni. Yang bahaya itu adalah tahasad, yaitu apa? Saling dengki. Gak selesai-selesai kalau sudah saling dengki. Permusuhan itu berlanjut terus. Bisa jadi perpanjangan generasi. Anak turunnya pun jadi ikut-ikutan. Kon awas kon yo, nonggo nang pojok. Iku musuhnya bapakmu. Engko nek aku mati awas kon sampai. Nah, kan gitu kan? Padahal masih kerabatnya. Ada yang seperti itu. Nih. Kemudian wala tanajashu. Di sini bisa jadi masuk kategori berbuat bohong. Sebetulnya bukan bohong ya, menipu. Karena menipu. Kalau bohong itu bisa bentuk verbal, tapi kalau ini perbuatan. Wala tanajashu, yaitu menipu saudaranya. Atau kalau dalam Sahih Muslim yang tadi itu tajassasu, itu ada di dalam surah Al-Hujurat ya. Coba dibuka surah Al-Hujurat. Surah 49, yaitu pada ayat yang ke-12 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu katsiran minadh-dhanni wa la tajassasu maaf inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Iya. Di sini dhon ini juga bisa berkaitan dengan kedengkian. Kemudian tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Ini juga termasuk di antara bentuk perbuatan syarr, yaitu perbuatan jahat. Mencari-cari keburukan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di sini wala tanajashu, jangan saling menipu. Mungkin dalam berbagai macam interaksi ekonomi dan interaksi sosial bisa jadi orang itu menipu dalam transaksi jual beli. Mungkin nggak ada yang menipu saudara sesama muslim? KW 16 wara KW, oh ini nomor 1 ini, padahal nomor 16. Nah itu 16 itu nomor berapa Pak? Nomor 16. Terakhir 16. Ya. Tapi dia bilang nomor 1, menipu dengan transaksi akad-akad yang dia lakukan. Menipu juga mungkin barangkali membohongi. Ya banyaklah contoh-contoh dalam hidup ini, termasuk saling menipu satu dengan yang lain, mungkin barangkali karena takut terbongkar aibnya, kemudian dia berbohong. Nipu sama bohong itu lebih luas mana Pak cakupannya Pak? Hah? Menipu sama berbohong sama ya? Nggak bisa bedakan ya? Lebih jahat nipu. Lebih jahat mana? Nipu. Lebih jahat menipu. Berarti berbohong itu bagian dari menipu, atau menipu bagian dari berbohong. Ya podo ae. Sampean bingung, ya kan? Iya. Cuman kan menipu itu lebih luas, bukan hanya ucapan, tapi juga termasuk perbuatan. Kadang tidak perlu orang ngomong. Kalau berdusta atau berbohong itu umumnya yang sering dilakukan adalah bentuk verbal, yaitu ucapan. Karena kedustaan itu di dalam Quran itu banyak berkaitan dengan yakni menentang kebenaran dengan ucapan-ucapannya, menentang yang hak ketika hak itu datang, itu termasuk berbuat dusta, apalagi berdusta atas nama Allah dengan kebohongan yang besar. Nah, baik, kemudian berikut wala tabaghadu, jangan kalian saling bermusuhan ya. Sebetulnya ini bermusuhan. Kalau marah itu kebalik. Ghadabu wala taghadabu. Ghadab.
Ghadab itu marah. Tapi ini tabaghadu. Jangan saling apa? Bermusuhan. Al-baghdha. Tapi diartikan di sini apa? Coba artinya apa di situ? Nah, di sini ini. Jangan kalian saling apa? Marah. Marah itu kan ya, ghadiba, yaghdabu. Ya. Mestinya apa? Wala taghadabu, wala taghadabu. Yaitu jangan saling marah. Kalau ini wala tabaghadu. Mestinya jangan apa? Jangan saling bermusuhan. Tapi permusuhan itu juga sumbernya dari apa? Dari kemarahan juga. Jangan kalian saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mungkin nggak bermusuhan antar sesama muslim? Hah? Mungkin. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Bermusuhan. Bahkan sampai terjadi peperangan. Mungkin itu terjadi. Sehingga dalam Al-Quran, ketika dua kelompok muslim itu berperang, kita diperintah untuk apa? Untuk mendamaikan satu dengan yang lain. Dalam surah Al-Hujurat, surah 49. Yaitu pada ayat yang ke-9 insyaallah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta taf'i'a ila amrillah. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan jikalau ada dua kelompok dari mereka, yaitu orang-orang mukmin, iqtatalu, di mana mereka saling berperang, apa perintah Allah? Fa aslihu bainahuma, hendaklah kalian mendamaikannya. Berarti yang berperang ini siapa? Sama-sama muslim, bahkan sama-sama mukmin bisa jadi. Dan itu terjadi pada zaman sahabat. Pernah terjadi peperangan antar mereka karena terprovokasi. Jadi ada yang ngomporin gitu. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Sampai Ibunda Aisyah turun ya. Demikian pula berseterunya dengan Ali bin Abi Thalib dalam sejarah itu. Sama-sama mukmin. Akidahnya sama, manhajnya sama. Tapi terjadi peperangan karena fitnah. Nah ini contoh. Seandainya satu kelompok ini berusaha untuk memerangi, yang lainnya tidak gubris, maka terjadi peperangan atau tidak? Istilahnya digarai menengahi. Terjadi perkelahian enggak? Enggak. Kalau antum kan enggak dikileni loro-loro nih. Ayo. Sapa sing wani jemok dhisik. Ya kan? Nah itu. Kuping sapa sing mok ping, jemok kuping sapa sing wani. Iku kan manas-manas iki kelakuane sampean biyen sik cilik kan. Ya, kan gitu. Dipanas-panasi akhirnya berkelahi. Jadi ini. Makanya di sini wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kemudian berikut wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi, yaitu tidak bertegur sapa, jotaan. Ya. Padahal tadabaru
saling tidak bertegur sapa itu, seandainya itu terjadi masih diberi toleransi sampai batas berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari dosa, karena haram hukumnya. Dalam hadis Muslim, coba dibuka KBC 2189 atau 90, coba dicek dulu. Sudah 2189. sama, sudah punya. Iya, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah bersabda, Apa sabda beliau? janganlah kamu saling marah. Masuk di sini. Wala taghadabu, jangan kalian saling marah. Kemudian, Jangan saling dengki. wala tahasadu, jangan saling dengki. Terus, Dan jangan pula saling tak acuh satu sama lain. wala tadabaru, ini maksudnya. Acuh ta'a, acuh. Saling membelakangi, nyingkur, kepetuk gak nyopo, padahal papasan. Pura-pura situin dingklu ngedep ngisor, situin danga ngedep nang dukur, ya. Situin golek apa nang ngisor? Satunya pura-pura lihat atas. Nah, kalau sekarang ini ada alasan, Pak. Ya hanu, Pak. Apa HP? Ya apa rek pesenanku, padahal gak tong telepon, ya kan? Ya hanu tok pura-pura. Supaya apa? Tidak bertegur sapa. Gimana wong satu kampung, jalan aksesnya cuma satu, nggak ada jalan alternatif lain. Ini bertegur apa? Berpapasan, karena dia saling acuh tak acuh, istilahnya jotaan. Ya cari alasan supaya apa? Supaya nggak ngomong, nggak bertegur sapa. Kemudian apa kata Nabi? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetapi jadilah kamu sesama bersaudara. Ya, terus Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. La yahillu, tidak halal. Berarti apa? Haram. Berarti kalau haram hukumnya apa? Dosa. Untuk apa? Ayyuh jaro akhahu, menghajar saudaranya. Hajar. Ayyuh jaro itu apa? Meninggalkan saudaranya, tidak menegur sapa saudaranya. Sesama muslim fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Berarti berapa lebih dari 3 hari? 4 hari. Hari keempat itu sudah haram. Makanya kata para ulama, hari ketiga hukumnya makruh. Itu hari terakhir antum harus bertegur sapa. Makanya saat durunge janjian, cak aku mangkel mbek awakmu. Aku gak nyopo sampean, 3 dino ya. Janjian. Hah? Lo kan hadisnya jelas. Boleh ditoleransi hanya berapa hari? 3 hari. Hari keempat dosa. Sementara ada nggak orang yang siwak gak wawo sampai saulan, 1 bulan? Ada nggak? Setahun? Ada nggak? 2 tahun? Sampai mati. Oh, no, tak sampai mati. Perkara warisan. Perkara warisan, ya, gak tegur sapa. Padahal sik dulur, ya kan? Sampai seperti itu. Bagaimana orang seperti ini tiap hari ngumpulkan apa? Dosa kan dosa. Hari keempat dosa, hari kelima dosa, hari keenam dosa, hari ke-365 berarti setahun. Ya. Ini niru pendae lho, mono pendak barang nyewu lho. Hari ke-1000, ya. Terus kalau bisa perpanjangan generasi, nggak boleh, haram hukumnya, dosa. Dan kalau kita melihat hadis-hadis yang lain ngeri. Orang yang tidak bertegur sapa ini jotaan. Kalau pas bulan Sya'ban, di mana Allah itu memantau hamba-hambanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya
kecuali dua kelompok manusia. Li musyrikin, orang yang berbuat syirik, wa musyahin, dan orang yang tidak bertegur sapa. Orang yang musuhan, orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Mangani saya ditekani, cak sepurane yo. Awak dhewe gak wau siwak 5 tahun, cak. Aku mah bengi wis ngaji, cak, wedi aku. Lah sementara cacake gak ngaji. Kene sing nyopo, kono disopo meneng ae. Gimana kira-kira? Halo? Tetap disopo. Begitulah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis berikutnya. Yaitu 2190. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Terus keduanya saling bertemu juga. Ya, keduanya saling bertemu wong sak kampung. Ya kan? Iya ini. Kemudian tetapi mereka saling ta'acu satu sama lain. Yang terbaik adalah, yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam atau menyapa. Ya, sekarang berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Disi-disian nyopo nek padha ngajiye. Lah kalau dia enggak ngaji, kita yang ngaji, siapa sing nyopo disi? Sing ngaji. Assalamualaikum, Cak. Gak dijawab. Kepethuk meneh. Salam meneh enggak? Halo? Salam, gak dijawab. Salam terus, temenan tak? Lah kira-kira nek kene salam Assalamualaikum dhek ngidu, ya ju. Ya apa? Sampeyan balas ngidu. Ya aja. Tetap salam. Ya biarkan kuat-kuatan. Aku salam kon ngidu kuat-kuatan. Aku tak salam 2 tahun sampai ngidu 2 tahun. Kan ngono kan? Masya Allah, itu ya namanya apa? Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Apa itu? Membalas keburukan dengan kebaikan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, jangan saling tidak bertegur sapa. Maka orang yang terbaik adalah yang menyapa lebih dahulu, yang menyambung silaturahmi yang terputus. Sekalipun dia tetap berbuat jahat kepada kita, kita jangan balik membalas dengan kejahatan. Karena perintah Allah itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat 41 ayat 34, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walan tastawil hasanata walas sayyi'ata ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Apa kata Allah? Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Mana yang lebih utama berarti? Kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Kemudian, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Iya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang kalau membalas kejahatan dengan kebaikan, nanti akan diberi bonus oleh Allah Jalla wa'ala. Di samping dia dapat pahala. Apa bonusnya? Ketika di dunia Allah sudah berikan, yakni kepada orang yang selalu berbuat baik sekalipun dia mendapatkan keburukan dari orang lain. Apa kata Allah? Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Iya, itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul disakiti, Rasul dicaci maki, Rasul dijahati sama orang-orang kafir Quraisy, Rasul membalasnya dengan baik. Ya, malah didoakan. Itu kebaikan yang tidak tampak, yang tidak diketahui. Didoakan. Itu kebaikan, Pak. Ditungakno api, ya Allah, wong iku ngaplok aku, ya Allah. Ya Allah sepuron, ya Allah. Ya, angel ya. Kebaikan yang tidak tampak, ya. Minimal nek gorong iso nraktir bakso, gorong iso ngejak mangan, wong sing ngaplok awak dhewe, minimal dongakno. Kebaikan kan itu kan? Itu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhu, maafkan dia, wastaghfir lahum. Diperintah kita ini apa? Di samping memaafkan, mendoakan dia, memintakan ampun untuk dia. Ya Allah, sepuron deh ya Allah. Bagaimana Rasulullah ketika disakiti saat dakwah di Taif? Dakwah tidak disambut, disambit, dilempar dengan batu sampai bercucur darah Nabi SAW. Malaikat Jabal yang ada di Taif, sapa sing tahu nang Taif? Gunung kan, pegunungan kan itu kan? Malaikat penunggu Jabal Taif siap untuk apa? Mengeksekusi penduduk Taif. Akan ditimpakan gunung itu ke mereka. Kata Rasulullah, ojo, kok dhisik. Wahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu kaum yang gak ngerti nih aku iki nabi. Mereka gak tahu. Ojo, jangan. Mudah-mudahan di antara mereka, keturunan mereka, nanti mereka semua mengerti Allah dan Rasulnya, masuk Islam. Bagaimana setelah Fathu Mekah, penduduk Taif masuk Islam semuanya. Akhirnya apa? Mereka setia kepada Nabi SAW. Di kalangan penduduk Taif itu banyak menjadi mujahid-mujahid yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Kemarin musuh jadi orang yang sangat mencintai. Kurang apa Khalid bin Walid, ya kan? Jahatnya seperti itu waktu masih kafir, membunuh kaum muslimin. Berapa yang telah dibunuh oleh Khalid bin Walid. Tapi setelah masuk Islam, dia menjadi orang yang mencintai Nabi dan mencintai para sahabat. Gara-gara apa? Akhlaknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampean ya ngono, nek ana wong kampung dengki ambek sampean. Sampean difitnah, dilok-ilokno. Meneh gawono nang omahe brownies.
Oh, Boskill tambah hebat ya. Nyebut merek. Luar biasa ya. Tapi berat kan? Abot kan? Abot. Tapi itu luar biasa. Antum kalau bisa melakukan itu berarti belajar menjadi pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna cinta Nabi, ittiba kepada beliau. Nah, itu. Tapi memang berat itu. Itu sudah tingkat tinggi itu. Sebetulnya sudah sampai tingkat apa? Al-ihsan. Ihsan itu sudah. Karena agama ini kan bergrade. Grade 1 Muslim, Islam, habis itu iman, habis itu ihsan. Kalau sudah ihsan, idfa' billati hiya ahsan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sudah ihsan itu. Luar biasa kalau itu. Nah, kita ini menuju ke sana, Pak. Belajar. Pelan-pelan dhisik, ya kan? Mulai ngedepi tukang parkir, sing kene golek parkir gak nemu, bareng arep metu, prit. Arep metu mau golek parkir gak nemu, moro-moro prit. Kira-kira sampean ngelungno 5.000 ikhlas gak? Lek sampean sik getem-getem mangkel, berarti sik ado sampean. Belajare teko kono dhisik yang ikhlas. Beri dia dengan senyum, "Cak, sampean tak goleki nang ndi mau?" Sangel kan. Latihan. Ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Saya pikir cukup, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam ini. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.